Dan juga untuk memotivasi bahwa di pandemi ini kita tidak boleh terpuruk, kita tidak boleh merenung, tapi ya kita harus tetap bergerak meski berjarak. Rotary Club Bali Denpasar itu isinya adalah para volunteers yang ada di Denpasar, bisa jadi para pengusaha, pekerja, seperti kamu bisa join kita juga. Ketemu di Work Hard, Play Hard bareng saya Gita Natalia. Nah, di program ini saya bakal ngajakin untuk ketemu dengan berbagai macam komunitas yang punya banyak sekali kegiatan seru. Kali ini saya bakal ngajak untuk ketemuan dengan satu komunitas yang namanya itu udah nggak asing lagi untuk kita denger ya. Karena emang komunitas ini bergerak banyak sekali di bidang kemanusiaan yang keren-keren banget. Siapa kira-kira ya? Yap, saya bakal ngajakin ketemuan dengan Rotary Club of Denpasar Bali. Yuk kita langsung ketemu. Nah, ini nih salah satu kegiatan serunya. Yuk kita langsung tanya-tanya tentang kegiatan ini. Baik, apa kabar? Baik, Mbak Gita ya. Pak Eka, aku pengen tahu dong, ini kan seru banget nih, rame banget. Ya, betul ya. Ada kegiatan apa dari Rotary Club? Oh, ini adalah kegiatan sebenarnya ini event bulanan dan saat ini di era pandemi ini kita akan merencanakan melakukan acara donor darah. Tapi donor darah itu kita pinginnya ada aksi sosial gitu. Di samping ada mendonorkan darah, tapi barang siapa teman-teman, rekan-rekan sekalian yang akan mendonorkan darah, kita akan kasih sumbangan juga berupa sembako. Nah, dari sembako itu dananya dari mana? Nah, inilah kita sekarang melakukan kegiatan ini, kegiatan donation ini. Oke. Jadi ini dilakukan di masa pandemi ini untuk menolong juga ya, Pak ya? Iya, betul. Kalau donor darahnya itu emang udah annual, Pak? Atau ya, apa? Begini, sekarang saat ini Palang Merah Indonesia sangat kekurangan darah karena orang takut mendonorkan darah, apalagi datang ke rumah sakit. Nanti kita akan lakukan di hotel donor darah ini. Ya, jadinya orang confident dan juga saat ini tahu sendiri di Bali dunia pariwisata lagi terpuruk. Tentunya orang-orang yang terpuruk itu bisa mendonorkan darahnya, tapi dari mendonorkan darah kita akan kasih sumbangan berupa sembako gitu. Jadi ada donor darahnya, ada sembakonya juga. Selain ini Pak, ada lagi nggak sih kegiatan lain yang dilakukan sama Rotary Club? Oh, kegiatan lain sangat banyak sekali karena di Rotary itu kita mengenal 5 core value dari Rotary itu. Yaitu 5 hal yang inti utama dari kegiatan Rotary tersebut. Yang pertama adalah fellowship, itu adalah persahabatan. Jadinya meskipun dengan persahabatan, artinya kita dengan acara ini otomatis terbina persahabatan itu. Habis itu yang kedua adalah diversity. Diversity itu artinya perbedaan. Nah, di sini kita tidak mengenal beda, apalagi di Rotary ini membersnya adalah orang-orang profesional ya. Jadinya tidak ada istilahnya, oh saat kita ngumpul ini itu sama rata, ya bersamaan. Yang ketiga adalah servis atau pengabdian. Nah, inilah salah satunya, kita melakukan pengabdian sosial yang betul-betul kena untuk masyarakat kecil. Saat ini seperti Ibu lihat ya, di sini adalah kita mengadakan lelang ini hanya harganya 10.000. 10.000 untuk semua jenis baju. Padahal kalau kita hitung-hitung kosnya ada yang kosnya 50.000, ada yang 100.000, tapi kita sama rata kan, karena tujuan kita bukan untuk bisnis, tapi betul-betul 100% untuk charity, Pak. Charity. Dan juga untuk memotivasi bahwa di pandemi ini kita tidak boleh
terpuruk, Iya. kita tidak boleh merenung, tapi semangat. ya kita harus tetap bergerak meski berjarak gitu. Oke. Ya. Nah ini Pak Eka, tadi kan saya sempat dengar nih, Pak Eka kok dipanggil Pak Presiden, itu kenapa Pak Eka? Ya, nah di Rotary itu tiap tahun itu harus ada leader. Ya, nah leader itu yang kalau kita namanya presiden. Artinya apa? Presiden lah mempunyai kekuasaan tertinggi di periode tersebut untuk mengatur segala aktivitas. Oke. Nah di sana kebanggaan saya sebagai presiden, kita bisa memerintahkan CEO, karena paling tidak kalau kita sudah masuk ke Rotary itu adalah sama rata. Sama semua, mau CEO, mau GM, semuanya sama. Leadernya adalah presiden. Presidennya, oke. Ya. Nah kalau Pak Eka adalah presiden dari Rotary Club Bali Denpasar. Denpasar, Ya. oke. Nah kalau di sebalinya gimana Pak? Ya kita ada kalau di masing-masing klub itu namanya presiden ya. Sedangkan untuk di Indonesia kita seluruh Indonesia kita namanya distrik. Oke, Ya, distrik 3420. Kalau kita dimasuk di distrik 3420 Indonesia ya. Nah itu. Jadinya kita ini di Indonesia beberapa klub itu terkumpul menjadi distrik. Jadinya dipimpin oleh distrik gubernur. Masing-masing klub itu namanya presiden gitu. Ya, presiden klub ya. Baiklah kalau gitu. Pak Eka terima kasih banyak untuk waktunya. Makasih. Saya mau ngeliat-ngeliat lagi nih. Silakan ya. Bajunya. Silakan. Ya. Nah sekarang kita bakal tanya-tanya tentang Rotary Club itu apa sih sebenarnya. Kita ketemu langsung dengan Ibu Susana. Bu Susana, wow, segar cerah ceria banget hari ini. Jam 7.30 sudah sampai sini. Nah kita bakal tanya nih Bu Susana, apa sih sebenarnya Rotary Club itu? Oke, Rotary Club itu sebenarnya bisa jadi kamu, bisa jadi saya, bisa jadi anak saya, siapapun juga. Sebenarnya tujuannya cuma satu, kita cuma untuk melakukan pengabdian sosial. Perbedaannya dengan klub-klub yang lain adalah kita itu bagian dari suatu organisasi internasional. Tapi kita bergeraknya lokal. Misalkan saya Rotary Club Bali Denpasar. Rotary Club Bali Denpasar itu isinya adalah para volunteers yang ada di Denpasar, bisa jadi para pengusaha, pekerja, seperti kamu bisa join kita juga. Nah, kenapa lokal? Supaya kita bisa tahu ini orang-orang lokal kan, apa sih yang dibutuhkan orang-orang Denpasar? Yang lebih tahu di daerah situ siapa? Jadi kita itu bagian dari internasional, tapi kita act-nya tuh locally. Nah, satu lagi, karena kita bagian dari internasional, kalau kita mau, let's say membantu orang yang kemarin kena taufan di Filipina, kita bisa bantu sana. Tapi dengan kerjasama sama teman-teman kita yang di sana. Jadi link-nya internasional, tapi first priority-nya adalah lokal dulu. Nah, tadi kan Ibu sempat sebutin saya bisa, orang lain pun bisa, banyak bisa. Apakah memang dibuka untuk publik, untuk keanggotaannya? Buat semuanya. Tujuannya cuma satu kok, kita sama-sama berbuat kebaikan buat sesama. Cuma permasalahannya gini, banyak orang yang merasa kita itu kayaknya eksklusif. Sebenarnya tidak begitu ya. Itu cuma karena banyak orang merasa nggak cukup untuk berbagi. Nah, mereka kemudian melimit sendiri kan, saya aja belum cukup kok, ngapain saya berbagi. Padahal Rotary itu bisa yang sudah successful, yang baru mau sukses, ataupun mau even networking juga bisa. Contoh nih ya, saya adalah Rotarian, saya sudah 12 tahun menjadi Rotarian. Kemudian kita punya suksesor, anak usia dari 18 tahun sampai 30-an itu bisa jadi Rotaractor, jadi Rotarian muda. Nah, yang kecil-kecil seperti anak saya, Mai, sini kamu. Nah ini, dia baru usia 17 tahun. Kita ada lagi namanya Interactors. Interactors itu dari 13 tahun sampai 18 tahun. Jadi banyak teman-teman kita ini juga mulainya dari Interactors, kemudian Rotaractors, kemudian menjadi Rotarian. So kita punya semuanya. Jadi silahkan bergabung sama kita. Semuanya bisa, bahkan yang muda pun bisa. Nah kalau yang ini kan
agak susah nggak sih ngajakinnya kan kalau untuk berbagi, untuk kemanusiaan itu awareness-nya itu mesti ditumbuhkan gitu kan. Nah, Pada saat ngajakin putrinya seperti apa Bu Susana? Awalnya waktu mereka masih kecil-kecil, mereka nggak punya pendapat ya, kita tarik aja, Benar. kita bawa aja gitu kan. Jadi mereka lihat ada anak-anak kita bagi sepatu nih, terus dia lihat kenapa mah mereka ini kok nggak pakai sepatu, sepatunya di teng-teng. Kita kasih sepatu tapi sepatu nggak dipakai sama mereka. Ingat yang itu ya? Dia bilang gini, anak-anak saya bilang mereka takut sepatunya rusak karena susah sekali untuk mendapatkan sepatu. Itu membuka pemikiran mereka juga. Oh, ternyata ada di dunia kayak kesannya di dunia lain orang yang pakai sepatu itu malah di sekolah. Padahal mereka jalan 2 km untuk pergi ke sekolah itu. Sepatunya di teng-teng sampai sekolah, cuci kaki, baru dia pakai sepatu. Itu membuka pemikiran mereka, oh bahwa ada orang lain yang butuh sebegitunya mengenai sepatu. Jadi memang harus dari kecil kita tarik juga sih. Nah sekarang sudah susah karena mereka banyak aktivitas, tetapi cerita itu kan masih inget kan. Somehow tertanam di kepalanya mereka bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita juga gitu loh. Semoga pada saat mereka lebih ready lagi, mereka sudah ada Bisa bergerak sendiri juga. Oke. sekarang kayak gini bisa tarik nih, ayo ikut yuk. Walaupun mereka masih bingung kan mau ngapain, segala masih malu, segala macam. Tapi it's okay lah, this is part of the learning, ya kan? Makanya saya ngelihat juga nih banyak sekali anggota Rotary yang ngebawa keluarganya ke sini untuk sama-sama ikut berbagi, berbuat, mengambil part untuk kemanusiaan gitu kan Bu ya. Betul, betul. Karena nggak bisa kalau kitanya aja enggak ya. Terus masa kita expect anak kita melakukan hal yang sama? Benar-benar. Ya kan? Tapi saya sangat menarik banget Bu mengenai berbagi itu nggak harus menunggu kita cukup gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri seperti apa Bu? Filosofisnya gimana Bu untuk Ibu sendiri untuk berbagi ini? Contoh nih ya, Ayu, Rotarian Ayu. Ini sekarang dia assistant governors, membantu governor kita untuk klub-klub kita. Mulainya dia sebagai volunteer, bagi-bagi 3 tahun ya. 3 tahun beliau merasa belum mapan lah, belum mau lah join gitu kan. Sampai saya bilang, come on ikut aja. Kita bukan cuma butuh dananya, bukan cuma butuh apanya, tapi kita juga butuh otot. Benar. Orang yang bervolunteer untuk melakukan Jadi kontribusinya nggak cuma dari bagian finansial aja. Yang punya finansial mau bagi silakan. Yang punya network mau bagi monggo. Yang punya tenaga dan punya dedikasi ayo ikut gitu loh. So kita ini sebagai bagian dari komunitas lah ya. Kita kontribusi sesuai kapasitas kita masing-masing. Benar, setuju banget. Thank you Eji. Nah sekarang dia sudah jadi salah satu leader di Rotary. Oke. Nah yang terakhir Bu Susana, boleh di-share gimana cara ikutnya gitu dan kenapa harus ikutan? Oke, sebenarnya kalau buat ikut itu kita memang tidak membuka pendaftaran dan lain sebagainya, tetapi reach out aja ke kita punya Instagram, bilang ada ketertarikan untuk bergabung dengan kita, nanti kita undang ke meeting kita. Oke. Kenalan sama kita semua karena ini kita by recommendation, referensi misalkan kamu kenal sama Mbak Vina, Vina bilang gini, ajak itu orangnya oke, yuk kita sama-sama. So nggak ada pendaftarannya, tetapi kita undang untuk datang ke meeting kita. Kemudian dengarkan sebenarnya Rotary itu ngapain, cocok apa enggak sih, gitu kan. Dan jangan salah di Bali itu ada 16 klub. 16 Jadi klub kalau Rotary. nggak cocok dengan Rotary Club Bali Denpasar, saya masih ada 15 15 lagi. Masa sih nggak ada yang cocok gitu kan? Karena kan kita kan mau berbuat pengabdian sosial, itu kan harus nyaman dengan teman-teman yang kayak gini kan? Benar. Kita datang ke sini kayak apa ya, holiday gitu kan? Udah lama nggak ketemu. Nggak ada beban untuk datang gitu. Nggak ada. Malah kan, kita kangen untuk datang. Benar. Ya kan, jadi untuk berfellowship. Nah, perbedaannya juga gini, fellowship itu kan pertemanan. Pertemanan itu salah satu esensi yang sangat kental di Rotary. Makanya ada yang sudah berteman Rotary menjadi teman for life. Itu sebenarnya sih. So, sama-sama kita
melakukan pengabdian sebatas yang kita bisa. Oke. Dan Anda pasti bisa, kamu pasti bisa. Oke. Siapapun bisa bergabung di Rotary Club. Jangan lupa di DM aja bisa ya, Bu ya. Boleh DM. Ada Instagram kita apa namanya? Rotary Club Bali Denpasar. Rotary Club Bali Denpasar. Rotary Club Bali Denpasar. Baiklah, terima kasih Bu Thank you very Susana. much. Thank you. Jangan lupa. Pak Surya boleh ceritain nggak kenapa memilih untuk masuk ke Rotary Club? Apa pertama itu menariknya karena apa gitu? Oke, jadi saya tahu Rotary itu sebenarnya dari zaman kuliah. Jadi dari teman-teman yang kita tuh pikir kenapa sih kok mereka anak kuliah ngelakuin kegiatan sosial segala-segala. Cuma waktu itu belum berani join. Saya pikir begitu saya balik Bali setelah lulus kuliah, my network sudah basically nggak ada gitu teman-teman. Zaman SMA sudah nggak ada, kuliah juga nggak di Bali. Saya pikir bolehlah, kita memang karena dari zaman kecil senang aktivitas sosial, teman. Kita pikir coba carilah satu lingkungan yang positif, memberikan apa ya, kalau kita ada di tempat yang positif kan kita jadi positif juga ya. Setuju banget. Nah kita kontak-kontak tuh. Saya kan karena nggak tahu Rotary Club tuh apa sebenarnya, buta aja. Jadi saya coba dari internet. Saya baca kegiatannya apa. Oh, pokoknya yang pertama kali muncul waktu itu di search adalah Rotary Club of Bali Denpasar. Ya sudah, saya email. Saya sih nggak expect banyak bakal di-reply sebenarnya. Tapi dicoba aja dulu gitu. Ya, saya pikir kenapa nggak? Ternyata di-reply. Cuma hitungan hari. Reply langsung diajak ketemuan ke UNUD waktu itu, ke kampus UNUD. Nah, saya pikir, waduh, kampus UNUD nih boleh juga lah, datanglah kita belajar. Semua ada. Ternyata mereka tuh lagi meeting untuk persiapan suatu kegiatan hari Sabtu. Jadi kalau nggak salah meetingnya itu hari Kamis, kita ke project hari Sabtu. Nah itu Sabtu sudah kita nggak tahu apa-apa ya datang aja lah. Oh sekalian saya pengen tahu apa sih kegiatan Rotary. Nah that was my first project visit sih, project visit ke kegiatan Rotary di Denpasar. Jadi pas abis tahu langsung diajakin meeting, langsung ikutan project. Project visit. Ya sudah, jadi kan kita pikir biar tahu aja kegiatannya apa kan. Nah itu di Karangasem kan ada daerah yang maaf terkena dengan kemiskinan ya, Tianyar, Munti Gunung. Waktu itu daerahnya yang luar biasa adalah jalannya itu begitu curam. Saya waktu itu baik mobil yang ya sebenarnya cukup, saya rasa secara power cukup, cuma mobil aja hampir masuk jurang, nggak bisa naik gitu loh. Jadi ini pertama kali ikutan langsung ada kayak ada gitu. Tapi luar biasanya apa? Kenapa saya merasa this is the right club adalah kalau saya mikir saya cuma naik mobil turun masuk jurang itu setiap hari sebelum Rotary melakukan kegiatan di sana, anak-anak di desa itu umur kelas 1 tahun, 2 tahun itu dari bawah hanya mereka harus berjalan sebegitu berapa jauh kilo di area yang securam itu hanya untuk sekolah. Nah Rotary intervensi, mereka bikin kegiatan, bikin sekolah filial namanya ya. Jadi filial tuh sekolah untuk anak kelas 1 sampai kelas 3, mereka bikin sekolah di luar daripada gedung utama supaya mereka mudah ke sekolah. Itu akhirnya saya pikir luar biasa sekali. Karena saya bilang kalau saya aja hampir masuk jurang, saya nggak bisa bayangin anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun setiap hari hanya untuk nyari ilmu loh. Mereka harus berjalan segitu. Itu saya pikir suatu keberadaan yang luar biasa, suatu statement lah bahwa ini yang bisa kita lakukan untuk kemajuan masyarakat, untuk Bali lah, saya rasa gitu. Jadi ini pilihan yang tepat untuk masuk Rotary Club untuk dan yang meyakinkan saya bahwa ini benar gitu loh. Nggak cuma kadang-kadang kan most of the time, apalagi kalau kita di keseharian lebih banyak kumpul-kumpulnya, arisannya, makan-makannya. Kalau gitu kan banyak. Ya, tapi kan artinya begitu saya ke project, saya lihat mereka ngapain apa, saya tahu terus dari situ. Nggak cukup sana, mereka nggak lama bikin pagar supaya anak-anak tuh kan itu saking tingginya, begitu anak-anak main, namanya anak kecil itu kalau salah dikit jatuh jurang langsung. Mereka bikin pagar. Oh kelasnya ini waktu itu kalau nggak salah ada gempa bumi juga.
itu sudah mau longsor langsung diperbaiki. Wah, saya bilang ini the right choice lah, the right place gitu. Oke. Gitu. Jadi boleh diajak untuk ikutan. Jadi siapapun pasti memiliki hati yang baik untuk melakukan sesuatu. Punya teman-teman yang baik, punya lingkungan yang baik, banyaklah caranya. Saya nggak bilang cuma satu, tapi kalau mau merasakan seperti yang saya rasakan, itulah Rotary Club dan mungkin secara khusus Rotary Club Bali Denpasar. Bersama-sama kita lakukan sesuatu yang baik buat Bali dan pada akhirnya memberikan yang baik buat diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Berbagi yang baik untuk diri kita juga ya. Oke, baiklah, terima kasih Mas Surya. Yeah. Yes, itu dia keseruan dari Rotary Club of Bali Denpasar. Jangan tunggu untuk bisa berbagi ya. Nah, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dari Work Hard, Play Hard bareng saya Gita Natalia. Kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih banyak.